gitu, masuk ke hutan duri yang tadinya masih terang, tiba-tiba gue kayak ngeliat kayak sebuah kabut, cuman membentuk kayak sebuah kain yang menjuntai bang ke bawah. Jarak gue masih agak jauh, cuman gue perhatiin ke kanan sambil jalan. Makin lama makin jalan, gue ngeliat mukanya bang, mukanya putih, berantakan, dan dia dipasung bang. Gue sempet tanya, punya kelainan jiwa enggak? Dia cuma nggak boleh bergaul sama teman-teman sebayanya pada saat itu. Makanya dia mutusin buat mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini teman-teman semua, lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya tentunya saat pendakian gunung. Di samping saya sudah ada Bang Lukas lagi tuh, berarti udah pernah podcast bang ya? Wah, oke, bang. Gimana nih bang? Kabarnya bang? Sehat bang Umang. Alhamdulillah. Jadi teman-teman semua, Bang Lukas ini kali kedua bang. Kali kedua bang Umang. Ya kalau nggak salah yang pertama itu Gunung Cermai deh. Gunung Cermai. Jadi teman-teman semua itu cerita Bang Lukas yang di Gunung Cermai juga itu sangat luar biasa, bikin kita merinding disco gitu kan. Dan sebelum Bang Lukas bercerita di gunung mana, nih saya kenalin dulu. Bang Lukas ini merupakan penulis horor. Iya bang. Bener bang ya? Bener ya? Diakuin dong. Nah, misalkan teman-teman semua pengen ngebaca tulisan-tulisan Bang Lukas, di mana tuh bang? Kalau sekarang kalau lo mau baca tentang tulisan-tulisan horor, ya khususnya pendaki gunung, lo bisa langsung datang ke halaman Facebook dan cari nama gue Bang L. Bang L. Yoi. Oh, oke Bang L. Kalau Instagram, Twitter nggak ada bang ya? Kalau Instagram sekarang gue coba Instagram gue nggak main, sekarang gue main IG aja. Oh IG. Ini Instagram udah. Instagram sama IG. Dan juga ada lagi bang. Instagram paling lo cari aja Lukas Priyatno. Nah itu ada langsung tuh Lukas, langsung bawah tuh udah ada tuh Priyatno langsung. Dan juga punya YouTube nih. Apa bang YouTube-nya bang? Lukas Priyatno. Sama nama Bang Lukas juga. Kalau boleh tahu lagi nih bang, YouTube-nya ngebahas apa sih bang? Apa cerita horor yang ente tulis atau gimana tuh? Ya paling di sana gue mencoba untuk menaraskan sebuah cerita yang pernah gue tulis dan juga sama ya adalah dari narasumber yang mau mengirim cerita ke gue. Oh berarti kalau Bang Lukas nulis itu cerita berdasarkan narasumber nyata bang ya? Iya. Terus Bang Lukas tulis? Iya. Oh. Dan gue coba narasikan. Oke. Jadi nggak semua cerita yang ditulis Bang Lukas itu merupakan cerita asli dari Bang Lukas, tapi narasumber yang pengen ditulis ceritanya. Ya, karena memang nggak semua orang bisa nulis soalnya. Bang. Iya, kalau semua orang bisa bercerita, tapi nggak semua orang bisa nulis. Tepat banget. Nah, jadi teman-teman semua yang suka bercerita dan nulis tuh keren banget sih. Oke bang, tadi udah perkenalan nih mungkin teman-teman semua yang belum tahu. Nah, pada video kali ini bang, abang pengen menceritakan di Gunung Cermai lagi atau gunung mana nih bang? Kali ini gue coba mau cerita Gunung Gelis di daerah Sumedang. Gunung Gelis. Gelis Kalau bahasa Sunda cakep bang ya? Cantik ya? Cantik sih memang gunung. Saya belum pernah tuh Gunung Gelis sih. Nanti mungkin kapan-kapan lah. Sebelahan dia sama Tampomas. Oh deket-deketan? Sebenarnya ke Gelis dulu baru Tampomas. Oh oke. Berarti ngelewatin tuh sebenarnya ya? Oke. Kalau boleh tahu lagi nih bang, ngalamin kejadian apa tuh bang di Gunung Cantik atau Gelis itu tuh bang? Gue di Gunung Gelis itu kayak nggak ngerti ya. Gue kayak masuk ke sebuah dimensi yang berbeda. Dan di puncak Gunung Gelisnya, gue ketemu kawan astral. Gue waktu gue kecil. Ya, selama 20 tahun gue nggak pernah komunikasi lagi. Tapi gue menemukan dia ada di puncak Gunung Gelis. Anjir, teman astral waktu kecil loh. Kirain gue teman kecil, tapi ada astral kecil. Iya. Aduh. Itu di selama berapa hari tuh bang?
di gunungnya. Heeh. Cuman dua hari bang. 2 hari. Tahun berapa sih bang kalau boleh tahu bang? 2020 kemarin, bulan Juli. Oh, teman kecil 2020. Dari bukan teman astral, teman astral kecil. Terus naik Gunung Gelisnya di tahun 2020, tapi kok ketemunya di gunung itu? Iya. Padahal waktu itu gue flashback sedikit, lagi pas waktu zaman gue masih SMP itu kelas 2, gue menemukan sosok ini, namanya Mirna, sosok ini, dan dia pamit sama gue bang, pamit sama gue. Nah selama itu gue nggak pernah komunikasi lagi. Nah baru di tahun 2020 gue muncak ke Gunung Gelis, gue sempat tersesat selama 1 jam lebih. Gue akhirnya sampai ke Gunung Gelis. Nah gue ketemu sama dia. Makin penasaran saya bang. Oke. Ini kayaknya off the box banget nih ceritain nih teman-teman semua. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Jadi gue mau cerita Gunung Gelis tahun 2020. Waktu itu gue mau bikin open trip bang. Cuman ya lagi-lagi sama kayak cerita Cermai. Tahun 2020 masih kenceng-kencengnya COVID. Dan akhirnya peserta gue cuma dapat sekitaran 6 orang termasuk gue. Gitu. Nah yaudah. Dan di pendakian itu gue juga bareng sama Kang Utis. Yang waktu itu sempat tersesat di Gunung Cermai 3 hari itu bang. Tapi karena orang tuanya dari Kang Utis sakit, jadi dia bilang, Kas, lo bawa peserta aja deh. Yaudah deh Kang, kalau gitu gue tetap jalan ke Gunung Gelis ya. Yaudah. Nah gue berangkat dari Bekasi 2 orang nih bang, sama kawan gue cewek namanya Felisa. Udah kontek-kontekan hari Jumat. Fel, kita berangkat hari Sabtu ya, lo harus siap-siap gue bilang itu. Kalau nggak salah itu tanggal 24 bulan Juli. Yaudah, Kas, kita ketemuan di terminal aja, di terminal Bekasi. Udah, pagi gue berangkat setengah 7. Sampai di sana sekitaran jam 7, gue ngopi-ngopi dulu di terminal sambil nunggu Felisa datang kan. Nah, bis yang ke arah Parakan Muncang itu mulai ada di terminal itu jam 8 pagi bang. Udah tuh, nggak lama Felisa datang, mobil ada, kita naik nih berdua. Dah bayar tiket, ngobrol-ngobrol, dapat pemandangan di jalan, nggak ada masalah selama perjalanan. Sekitar 4 jam berjalan, kalau nggak salah sekitaran setengah 12 sebelum azan zuhur tuh, kita nyampe nih di Parakan Muncang atau terkenalnya Paramun. Udah, di sana gue turun tuh di Parakan Muncang. Nah, di situ kebetulan emang handphone gue lobet nih. Gue bilang gue ngecas dulu deh buat ngomongin orang situ nih, buat nganterin kita ke kaki Gunung Gelis. Tuh, dari situ udah gue pesan kopi, Felisa pesan teh, ngobrol sebentar, sekitaran 10-15 menit. Gue coba nyalain handphone. Nah, handphone dia nyala, gue ngabarin kawan gue nih. Dulu dia satu sekolahan sama gue, satu SMP deh sama gue. Cuman tinggalnya memang di sana. Gue bel, Om, gue udah sampai Parakan Muncang nih. Oh iya, tunggu di situ aja Om. Bentar lagi kesana nyusul berdua. Ya singkat cerita, sekitaran 10-15 menit, Mas Eko nyampe nih. Eko nyampe ke situ. Ya udah, salam-salaman. Nah kita dibawa ke rumahnya. Sampai di rumahnya itu sekitaran jam 1 kurang, itu masih makan-makan tuh bang. Makan, ngopi-ngopi, nah sekalian packing ulang. Di sana gue sempat ngisi gas kosong nih, pakai tabung gas. Gue juga baru tahu tuh caranya kayak gimana. Oh gini ya, unik juga gue bilang ya, gini caranya. Oh dapat ilmu lagi di situ. Nah rencana kita bakal muncak itu habis asar. Nah tapi yang kawan gue peserta dari open trip yang dari Bandung ini ternyata suaminya itu pulang kerjanya maghrib. Jadinya udah deh main kontek-kontekan, gimana kalau kita bikin 2 kloter aja nih, gue bilang gitu kan. Jadi kloter pertama ada gua, Felisa, sama Mas Eko. Nah kloter kedua ada Krisna, Kang Dian, sama Om Kewon. Om Kewon orang situ juga. Yaudah sepakat kita pecah jadi 2 kloter. Kenapa atau gua maksain untuk naik hari sore itu juga? Karena yang gue tahu MT Gelis pada tanggal 24-25 itu ngadain acara bersih-bersih gunung. Jadi kebayang bang ngomong di sana bakal banyak banget peserta kan, banyak banget pendaki kan. Makanya gue maksain buat muncak sore itu juga gitu.
Kalau nungguin si Kang Dian balik malam, takutnya kita nggak kebagian space buat masang tenda. Nyempil kagak enak. Iya bener-bener nyempil. Iya nyempil nggak enak. Yaudah, karena udah sepakat kita pecah jadi 2 kloter. Udah nih, kita packing ulang selesai. Udah tuh, dan catatan di Gunung Gulis nggak ada air. Jadi kita bawa air dari bawah. Kita bawa berapa waktu itu? Gue bawa sekitaran 4 liter. 4 liter air aqua. Kita bawa dari bawah. Udah tuh, jam 4 kita mulai berangkat. Nah, udah masuk masih perumahan warga. Ini treknya kacau. Jadi kalau trek aslinya di Gunung Gulis itu namanya Jatiroke. Nah, sedangkan gua pakai jalur Bukit Jarian. Nah, Bukit Jarian ini adalah jalur pembukaan jalur orang-orang sana lah. Di sana ada komunitas pendaki namanya Panayagan Explore. Nah, dia bikin jalur sendiri dari perumahan mereka, namanya Bukit Jarian. Yaudah tuh, dan gue juga baru tahu di sana ada jalur baru dan memang belum diresmikan waktu itu. Yaudah, kita coba treknya. Lewatin ladang penduduk. Akhirnya kita masuk ke jalur pendakian. Ini dari rumahnya Mas Eko sampai ke jalur pendakian tuh udah dibikin getar dengkul, Bang. Maksudnya naik gitu? Iya, udah naik terus. Dari perumahan sampai ke ladang penduduk dan sampai ke jalur pendakian tuh udah naik. Anjir. Keren banget, asli dengkur udah gemeter dah, udah gemeter. Sekitaran jalan adalah setengah jam masukin ke jalur pendakian. Mas Eko minta ngebreak. Yaudah, gue bilang break aja. Nah, tapi si kawan gue Felisa tetap mau jalan nih. Yaudah, lu jalan aja Vel ke atas sampai di vegetasi hutan bambu sana yang mau arah ke kanan, lu stop di sana ya. Yang penting gue masih bisa lihat lu. Karena gue tahu karena 2 minggu sebelumnya gue pernah mendaki ke gunung itu, Bang Umang. Jadi gue tahu jalurnya, gue masih apal gitu kan. Oh iya siap, kata dia. Udah tuh jalan tuh di cewek sendirian, cuk. Nah, posisi gue kayak gini. Terus gue mau bakar rokok nih, Bang. Rokok. Mas Eko posisinya di bawah gue, kan jalan kayak gini, Bang. Nah, posisinya ada di bawah gue. Nah, di depan gue kayak ada pohon apa ya? Gue nggak tahu lah nama pohonnya apa, tapi bukan pohon pinus. Nah, di depan sana gue fokus sama satu pohon. Kok gini? Gue lihat ada orang lagi ngintip di balik pohon itu, Bang. Gue sih awalnya gue biasa aja. Gue perhatiin lagi. Lu tau gak, Bang? Orang yang tadi ngintip tadi nggak ada, tapi berubah jadi cabang pohon. Anjir. Iya, jadi pohonnya gini. Mesti pala yang tadi itu jadi cabang pohon, Bang. Ngebayangin gue. Itu apaan nih? Gue mikirnya gini. Apa karena gue perjalanan jauh, jadi gue halusinasi gue? Gue pertama ngeliat tuh orang ngintip, gue nggak takut, Bang. Karena masih baru masuk jalur pendakian kan. Abis itu sebelum itu kan ladang penduduk kan. Mikir gue ini emang orang warga situ gitu loh. Tapi ini bentukannya cowok. Gue apaan tuh? Gue udah di situ udah deg-degan tuh, Bang. Deg-degan. Gue nggak ngomong sama Eko. Nah, nggak lama Mas Eko bilang, Om, yuk berangkat lagi. Yaudah, berangkat lagi. Udah nih, kita lanjutin lagi perjalanan. Udah masuk ke hutan tuh. Nah, sampailah kita di pos 1 Bukit Jarian, yang disebut Bukit Jarian, jalur Bukit Jarian itu. Jadi ada sebuah pohon besar, jalurnya ada di sebelah kiri kita. Nah, kalau mau ngebreak dulu, kita ambil ke arah kanan. Jadi jalannya agak bercabang gitu. Iya. Nah, di cabangan jalur sebelah kanan itu biasanya ada para pemburu babi, Bang. Masih banyak babi di sana. Oh, situ masih banyak. Gue 2 minggu sebelumnya ke situ tuh sempat digonggongin anjing, ngomong. Aduh, Bang. Nggak usah ini Bang Lukas, di sini masih banyak babi gitu. Di anjing-anjing pemburu. Ya gue takutnya kan anjing pemburu kan nggak lucu, Bang, ngomong gitu. Iya asli. Udah tuh, sekitar 5:30, gue masih ingat banget, sekitar 5:30 kita ngebreak lah tuh di Bukit Jarian. Bongkar tenda, kita taruh kompor, masak air, kita ngopi, nikmatin perjalanan gitu ya kan. Tuh angin kencang nih, Bang, di sana. Masih sore tapi anginnya udah kencang. Rokok sambil ngopi, bercanda. Nah, Felisa, salah satu kawan gue yang belakangan ini gue baru tahu
kupingnya agak sensitif dengan hal-hal yang berbau mistis. Oke. Kupingnya ya. Kalau Oke. pandangan nggak. Tapi pendengaran aja bang. Pendengarannya aja. Oke. Pada gua nggak tahu nih. Dia bengong. Ngak, terus nyeletuk. Di sini ada pemukiman warga ya. Gue mau Eko minat liatin kan. Karena memang gue tahu di situ udah hutan pinus gitu loh. Dijawab sama Mas Eko, enggak Vel, di sini tuh udah hutan pinus semua. Jadi emang udah nggak ada rumah penduduk di sini. Nah dari sana Veli mungkin ngerti, di skip nih di skip. Nah gue dalam hati ngomong, asli gue nggak denger apa-apaan bang, kecuali suara pohon pinus yang ketiup angin, gitu doang udah. Nggak ada. Nah dari situ udah skip, kita nggak ngebahas ke arah sana. Ayo beresin lagi peralatan, kopi juga udah habis. Ya tuh, masukin lagi peralatan, mulai jalan nih kita lagi. Baru mau ngelangkah, ajan maghrib, kedengeran, saya kedengeran ajan maghrib. Kira kita ngebreak lagi nih, kasih waktu sekitaran 10-15 menit untuk menghargai. Ya udah, akhirnya kita ngebreak lagi, ngobrol-ngobrol lagi. 15 menit selesai, yuk kita mulai berangkat. Nah kebetulan perjalanan itu gue yang mimpin, gue yang ngeliderin, Felisa di tengah, sweeper, Mas Eko. Yaudah, nah baru mau jalan, Mas Eko bilang, Om, senter keluarin aja, takutnya nanti kejebak gelap di jalur batu, gitu kan. Oh yaudah, gue turunin lagi tas, gue keluarin nih, headlamp dipakai sama Felisa, gue bawa senter, Eko bawa senter. Nah pas tuh bertiga tuh, kita tenteng nih. Nah kan yang tadi, kita kan dari kanan tuh. Nah, berarti jalan lagi ngelewatin pohon yang besar itu nih Bang Wang tadi gue bilang. Terus itu masuk kita ke hutan duri. Jadi sepanjang trek sampai di jalur pendakian nanti itu tuh hutan duri semua. Hutan duri bang? Iya, itu duri-duri kiri kanan. Dan di sebelah kanannya jurang. Karena gue pernah naik ke sana itu pas turun kan siang, jadi gue tahu itu jurangnya. Oh iya. Jadi udah gue udah hafal banget treknya. Gitu, masuk ke hutan duri yang tadinya masih terang, tiba-tiba gelap kok. Jadi kayak nih lampu nih bang, terus iya gelap. Di situ gue sempat berhenti nih, bertiga main liatan, kita bertiga main liatan, cuman gak ada yang ngomong. Cuman dalam hati gue mungkin sama nih sama si Felisa sama Mas Eko, kok tiba-tiba gelap ya. Kalau kita pikir pakai logika ya pasti kawan-kawan pendaki tahu lah, kalau mau menjelang malam, ini menjelang ya, bukan kita tahu malam, ini menjelang malam pasti ada apa ya, senja dulu, baru perlahan gelap deh, baru namanya gelap. Ini enggak, gua masih ingat banget itu masih terang. Berarti dari terang langsung kayak lampu lah bang ya? Iya, bayangin ya? Iya, udah. Iya, gelap. Anjir. Dan itu keanehan pertama, dan keanehan kedua, anginnya kenceng, baju gue juga, cuman nggak ada suara. Yang tadinya gue ngebreak masih ngopi, gue denger pas masuk ke hutan duri itu udah nggak ada suara. Tapi gerak pohon semua bang, gerak semua. Dari situ gue udah mikirnya, wah ini kayaknya ada nggak bener nih, ini ada nggak beres. Tapi tetap gue jalanin lagi, Nah sampai di mana masuk lagi ke hutan pinus, dan gue ketemu jalur 3 cabang 3. Dan gue inget 2 minggu sebelumnya jalur kalau dari Bukit Jarian menuju jalur trek Batu itu nggak ada cabangan. Tapi pada saat itu gue nemu jalur cabang 3. Gue bingung kan nih, gue sempat berhenti tuh, nanya sama Mas Eko, Mas ini kita pakai jalur yang mana ya? Bentar Om, bentar dulu. Udah tuh sambil gue nungguin Eko orientasi medan. Nah di sebelah kiri gue nggak tahu nih sebelah kiri jalur pendakian atau bukan, gue juga nggak tahu. Gue lihat senter bang, ada senter pendaki arah naik ke tempat kita diri nih. Nah pada saat gue lagi fokus ke arah kiri ini, Mas Eko bilang sama gue, Om itu ada pohon tumbang. Nah
Pohon tumbang itu adalah patokan kita buat menuju ke trek batu. Oh iya ketemu, gue bilang gitu. Yaudah nih, akhirnya gue jalan. Nah ini yang pendaki yang center-center yang pendaki tadi, gue cuekin nih bang ngomong, gue cuekin. Gitu, gue jalan lagi bertiga. Si Mas Eko sempat bilang sama gue, kayak pendaki yang tadi ngikutin kita dari belakang deh. Pikir gue ya nggak apa-apa, orang ini jalur pendakian kok, jadi wajar aja kalau memang dia ada di belakang kita gitu loh. Terus dari situ, dari belakang gue denger ada orang teriak, woi. Gue makin penasaran nih bang, makin penasaran. Sambil jalan, gue berhenti dulu, balik badan, nggak ada pendaki. Lah, yang Center yang tadi nggak ada. Anjir. Center yang tadi nggak ada. Gue bilang, kok nggak ada orang? Itu jalan lagi. Fedusa diam, Eko juga diam. Udah akhirnya gue lanjutin lagi perjalanan. Sampai di mana gue ketemu sebuah plang. Mungkin dari Perhutani ya. Ngebacaannya gue agak lupa apa. Pokoknya dari Perhutani sempat gue center sih. Nah di situ gue tanya, pertama kali gue tanya sama Eko, Mas, ini jalurnya bukan sih ya? Iya bener om, ini jalurnya. Nah gue cuma ngebatin dalam hati, 2 minggu sebelumnya gue gak nemuin ini plang. Tapi gak tahu kenapa gue gak mau ngucap gitu bang ngomong. Akhirnya gue lanjutin lagi perjalanan. Selang sekitaran beberapa menit, gak sampai setengah jam tuh. Nah gue nemuin jalur batu menanjak. Ah seneng gue nih, oh iya ternyata memang ini jalurnya. Mungkin 2 minggu sebelumnya gue memang nggak lihat plang ini. Udah tuh gue tangin kayak rail truck, akhirnya naik nih kita. Tep, nggak sampai 5 menit jalurnya turun. Nyetir ke kiri terus ke kanan. Gue bilang dalam hati gue, kok turun ya? Dan setahu gue itu dari kalau memang udah ketemu jalur batu, itu jalurnya udah nanjak terus, udah nggak bakal dikasih jeda. Dari jalur batu nanti ketemu jalur akar, baru puncak. Ketinggiannya kan Gunung Gelis cuma 1281 mdpl soalnya, jadi pendek banget. Iya. Ya, sekitaran kalau estimasi waktu ya paling 2-3 jam lah sampai di atas puncak. Kita lanjut lagi ke cerita, gue terus jalan sampai jalan ini gue nemuin jalan yang datar nih, jalan yang datar. Nah, gue nanya lagi untuk kedua kalinya sama Mas Eko, Mas, ini jalurnya bener nggak sih? Nah, lagi-lagi aku ngomong, Om, bener, ini jalurnya, udah jalan aja. Ya udah, gue terusin jalan nih, terusin jalan, sampai di mana gue nemuin, gue masih ingat banget, gue senter ke arah kiri dan ke kanan itu jurang, banyak pohon-pohon tebangan di sana, dan sini tuh udah hutan rimbun semua bang sebelah kirinya, kayak sih tebing sih kayaknya. Nah, di sini gue ngeliat lagi keanehan yang ada di sebelah kiri gue. Jadi gue ngeliat kayak ada bayangan langsung hilang di pepohonan bang. Pertama, gue sempat kaget, bilang gitu. Si Felisa sempat ngeliat sama gue, lu bawa senter yang bener dong, jangan kemana-mana, bilang gitu. Sorry Val. Yaudah jalan lagi. Udah tuh gue jalan lagi. Nah, untuk kedua kalinya gue ngeliat di sebelah kiri gue lagi. Tapi kalau yang tadi cuman kayak lewat slot, ini di dari pohon ini kayak nubuk gue bang. Tapi hilang. Oh, gini kayak nubuk gue. Oke. Tuh gue berhenti tuh di situ tuh. Gue bilang, astagfirullahaladzim. Ini apaan? Bentukannya sama persis sama yang gue lihat di bawah. Yang jadi cabangan pohon. jadi cabang, yang ngintip itu bang ya? Iya, tepat lo ngomong. Di situ gue bilang, nah di situ gue udah gemeteran. Terus gue tanya lagi sama Eko, Mas, serius dah, ini jalurnya bukan sih? Dan lagi-lagi Eko jawab, iya om, ini jalurnya. Jadi kalau gue sekarang berpikir hari ini, gue dipaksa untuk mendengarkan apa kata-kata Eko. Dan Eko memastikan kalau itu memang jalurnya, gitu loh. Jadi kayak gue sama Eko tuh kita kayak dipermainkan di situ, otak kita dimainin gue bang. Jadi setelah gue mikir sekarang gitu loh bang, ngomongin setelah pendakian ini. Nah dari situ gue jalan lagi. Jalannya udah landai aja gitu bang, landai aja. Jadi dia cuma jalan setapak, landai, bawa sebelah kanan kita jurang. Nah dari sana entah berapa lama gue jalan, kan kabut udah mulai udah mulai kelihatan kabut. Nah gue lihat di depan sana, di sebelah kanan gue jalan,
gue kayak ngeliat kayak sebuah kabut, cuman membentuk kayak sebuah kain yang menjuntai bang ke bawah. Jarak gue masih agak jauh, cuman gue perhatiin ke kanan sambil jalan. Itu apaan ya? Dan keril gue selalu berat ke arah kanan, dan itu dirasain sama Felisa sama Mas Eko, selalu berat ke kanan. Jadi gue kayak mau jatuh terus ke jurang gitu bang. Gue mau jatuh terus ke arah jurang. Nah itu gue jalan lagi. Yang tadi kain yang gue liat ngejuntai, lu lama-lama gue kayak ngeliat sebuah rambut yang membentuk kayak rambut. Makin lama lagi dari makin jalan, gue ngeliat mukanya putih, berantakan bang. Anjir. Gue bilang, wah di situ gue bilang, wah Allah, gue sebenarnya nggak bisa jalan, udah nggak bisa jalan. Cuman gue berharap ya Allah hilang. Cuman tuh sosok ini masih di situ aja. Enggak. Jadi putih, tapi gue bisa nembus apa yang ada di belakangnya. Wah, ngebayangin sih gue. Udah gitu gue sempet nyenterin ke bawah nih bang Omang. Dan gue nggak bisa lihat itu pakaian mentok di mana. Jadi itu udah gelap. Jadi lu bisa bayangin tuh makhluk setinggi apa. Lalu bawa soalnya kanan kita jurang. Bang ya Allah, gue udah istighfar ya Allah, istighfar gue asli, gue udah istighfar situ. Kayaknya yang lihat gue doang. Soalnya kawan gue yang dua dia biasa aja. Felisa, Om Eko biasa aja. Dari situ gue ngeliatin sosok yang tadi gue lihat. Udah tuh. Dan gue nggak berani nengok lagi. Memang sosok ini yang bikin gue asik. Kayaknya gue nggak mau lanjutin lagi pendakian ini. Gue dalam hati gue bilang, gue nggak mau lanjutin lagi nih pendakian. Gue bilang, gue udah takut banget. Dan gue pastiin ini bukan jalur gue. Nah, sampai di mana jalur yang kita laluin itu kepotong aliran sungai, kepotong aliran air. Jadi dari atas kayak aliran bekas apa? Kayak hujan ya. Kan. Iya. Jadi jalur yang cuman setapak itu jadi kepotong. Iya. Ini kepotongnya ini agak besar nih bang, ngomong sekitaran 2 sampai 2,5 meter. Jadi ke jalur pendakian bang ya, kepotongnya gitu. Iya. Nah dari situ gue bilang stop. Mas Eko nyamperin gue. Kenapa om? Tuh jalurnya kepotong, gue bilang mas. Lah emang di depan nggak ada lagi? Gak tahu deh, gue bilang gitu. Jadi lu coba berdua tunggu sini, gue kesana ya. Ya akhirnya gue coba lewatin bongkahan itu, gue naik ke atas. Gue jalan sekitar 5 meteran. Nah di depan sana jalurnya makin sempit, makin rimbun. Nah dari situ gue mastiin buat balik lagi, karena emang dari tadi gue bilang, satu gue udah ketakutan, kedua ini bukan jalur kita. Akhirnya gue mutusin buat balik. Nah, gue bilang sama Mas Eko nanya, gimana om? Udah nggak ada jalur. Gue bilang mas, di sana makin sempit, makin rimbun. Terus akhirnya gue coba hitung-hitungan nih sama Mas Eko. Kita kalau diinget-inget dari pohon tumbang sampai ke titik ini udah berapa lama? Gue bilang mas, udah berapa lama? Pikirin sama Eko, adalah sekitaran 1 jam lebih. Apa om? Dia bilang gitu, 1 jam lebih. Kalau kita lanjutin, kita nggak tahu bakal kayak gimana lagi kita ke depan. Gimana kalau kita balik lagi? Gue bilang gitu. Gimana kalau kita balik lagi? Nah di sana kita bertiga nggak debat. Kayaknya Eko sama Felisa udah mulai sadar kalau itu bukan jalur pendakian. Yaudah om, sok jalan duluan. Nah akhirnya gue jalan lagi depan. Nah dari situ keanehan lagi nih bang, gue nabrak sarang laba-laba sepanjang jalur. Sarang laba-laba? Iya. Padahal tadi gue masuk, gue nggak nabrak sarang laba-laba. Setelah gue balik ke jalur itu, sepanjang jalur itu gue nabrak sarang laba-laba. Dan yang ngerasain Felisa sama Mas Eko. Oh. Kok banyak sarang laba-laba ya? Dari situ udah kita terabas, kita ikutin lagi jalur yang tadi. Nggak sampai 1 jam, nggak sampai setengah jam, gue udah ngeliat pohon tumbang. Mas Eko bilang sama gue, om, itu pohon tumbang. Gue nengok, kok pohon tumbang sih? Padahal gue ke situ, estimasi gue sama Mas Eko itu 1 jam lebih bang ngomong.
Tapi pas gue balik lagi ke jalur yang sama, gue cuman nggak nyampe setengah jam. Gue udah nemuin pohon tumbang lagi. Gue bilang, break dulu deh. Ini kagak bener nih, gue bilang nih, nggak beres nih. Coba deh. Nah, gue coba orientasi medan, gue coba inget-inget lagi memori gue 2 minggu sebelumnya. Akhirnya di sana gue lihat ada pohon kecil, dan coba gue naik ke atas. Nah, di situ gue baru nemuin jalur batu. Setelah gue naik ke atas, tadi tuh jalur gue nggak ada. Gue ngikutin jalur cuma setapak itu doang. Selama pas gue masuk yang pohon itu, gue lurus ke atas, gue baru nemuin jalur batu. Dari situ gue teriak sama Eko sama Felisa, Mas, Fel, naik jalurnya ketemu, gue bilang gitu kan. Udah, mereka nyusulin nih. Udah mentil banget bang, udah jauh banget, udah di bawah dia, gue udah di atas. Udah akhirnya nyusulin gue nih, mereka nih berdua di sini. Terus si Feli bilang, bener nih jalurnya? Ya bener Fel, ini jalurnya ketemu. Terus tadi kita kemana nih? Gak tau dah, diajak jalan-jalan kali. Gue bilang diajak jalan-jalan kali. Jadi yuk jalan lagi. Udah jalan lagi. Nah sebelumnya yang mau masuk hutan duri itu, Felisa sempet nyeletuk sebenarnya sama gue bang ngomong, awas lo kayak ya, sampai bawa gue nyasar, gue tampol lo di atas. Gue sempet bilang, lo kalau ngomong jangan asal-asalan di gunung gitu. Nah diem tuh skip. Udah tuh balik lagi ke cerita. Udah tuh kita udah mulai masukin jalur batu, nanjak terus bang. Yang tadi gue dari awal gue bilang jalurnya nggak dikasih jeda sama sekali. Sampailah kita di jalur akar nih, persis kayak di Salak bang. Ini udah manjat. Nih Carol nyangkut gitu bang. Aduh. Saking curamnya apa saking gimana ya bang? Curam asli. Dan akar semua. Oh dia Salak banget ya. Jadi kayak gimana ya? Memang itu gunung, bukan gunung favorit sih. Iya. Tapi gue emang seneng ke situ ya. Gitu malah gue ngomong. Dia tuh Carol nyangkut kita sampai tiarap gitu. Asli keren banget gue bilang, terkabur kita lagi. Boleh lah. Gitu. Udah mendekati lagi gue tahu punokan terakhir. Eko minta nge-break. Gue bilang lu jeda mati gue. Kok Eko minta nge-break mulu ya? Jadi sih emang kawan gue muncak dari gue masuk waktu zaman SMP sih ke Gunung Gede kemana gitu sama Mas Eko. Gue bilang lu kenapa sih Mas? Gue bilang gitu. Tahu nih Om, gue nggak tahu gue capek banget. Nah dari situ Felisa bilang, ini bener nggak sih ini jalurnya? Udah bener Fel, lo mau jalan deh, gue bilang gitu. Bener lo ya, ini jalur ya. Ya udah jalan deh. Dodok gue bang, mau gue ikutin. Awas lo. Gue bilang, Fel ya bener aja sih, gue bilang gitu. Udah, resek lo bikin gue nyasar. Udah gue bilang jalan deh. Udah tuh, gue minum dulu tuh sama Eko tuh. Nah, dari situ, ayolah, semangat lah sama Eko. Udah, lanjut lagi perjalanan. Feli berjarak nih sama gue bang, dia ada di atas. Gue manjat ngeliatin, emang petakilan banget tuh cewek di ujung. Nah, dari gue lagi manjat gitu, gue lihat di depan sana, Felisa diri, terus matung gini bang. Felisa kenapa? Gak lama teriak, kakek. Ini nama gue di tongkrongan bang. Dari situ gue panik kan, karena gue udah ngeliatin dia dari jauh nih. Dia orang kenapa? Gue bilang gitu kan. Dari situ gue nggak pikir lagi, gue panjat bang. Gue tangkap tangannya. Pap, lo kenapa? Gue bilang gitu. Tunjuk. Itu apaan? Jadi di puncak Gunung Gelis itu ada sebuah petilasan. Ada 2 petilasan yang yang lama sama yang baru. Gue bilang, oh apa itu petilasan. Yuk ucapin salam aja, gue bilang gitu kan. Dia tuh sambil gue gandeng, Assalamualaikum, gue bilang gitu. Udah dan lagi ngelewatin petilasan. Emang sih bang, gue ngelewatin petilasan itu gue udah berasa bang ya. Hawanya udah asli, hawanya beda banget, sumpah hawanya beda banget. Itu jalan lagi, kita melipir nih ke kiri, sampailah kita di patok Gunung Gelis. Gitu, di patok Gunung Gelis. Nah yang gue bilang tadi, acara bersih-bersih gunung, memang itu udah tenda banyak banget. Gue bilang, aduh Mas, kita nyari space yuk, tempat buat diriin tenda. Udah tuh, cari ke kiri, kagak ketemu. Jadi view yang bagus waktu itu gua dapet, itu udah penuh banget. Banyak lampu-lampu gitu kan, lampu disco. Ya. Banyak kan? Iya. Lagi sekarang pakai lampu-lampu. Udahlah, kita balik lagi. Yuk kita nyari tempat yang agak sepi aja gitu kan. Nah, gue temuin lagi jalur yang agak bercabang. Nah, gue turun ke bawah, di mana gue ngelihat kayak
sebuah pohon yang menyilang. Cuman gue nggak tahu ini perbuatan manusia atau memang dari sananya pohonnya posisinya kayak gitu. Gue bilang, Mas, ini kok pohonnya nyilang gini ya? Jalur atau bukan ya? Wah, nggak tahu deh Om. Ya lagi-lagi, lu tunggu sini ya, gue coba turun ke bawah. Akhirnya gue turun. Nah makin lama gue kayak orang ngerangkak bang, gini. Wah gue bilang, tapi gue terusin. Sampai dimana gue berhenti dan kayak sadar, wah ini jurang. Kalau gue lanjutin yang ada gue nyemplung. Akhirnya udah, gue naik lagi, terus gue lari, tetep sampai di pohon yang menyilang tadi. Tuh Felisa sempat kaget, lu kenapa lo? Nggak apa-apa, jurang, baik lagi. Udah nggak ketemu lagi tuh jalur itu, nggak ketemu tuh. Dari situ kita sempat berhenti sebentar. Gue inget tuh dari arah patok Gunung Gelis itu, gue ngeliat ada ya lumayan lah, cukup buat diriin 2 tenda. Gue bilang, Mas kita kesana aja yuk. Tapi nggak ada yang bisa kita lihat gitu loh. Ada memang kota Bandung yang kita lihat, cuman masih ketutup pohon. Gue bilang, tapi nggak apa-apa lah, lihat lampu-lampunya aja lumayan gitu. Udah berangkat lah kita bertiga ke sana. Mas Eko depan, Felisa tengah, gue di belakang. Jatuh sampai lah di tempat yang gue maksudkan. Dari sana tuh anginnya udah mulai kencang banget, dan gue dengar dari pihak panitia bilangnya ada 100 orang lagi yang udah arah muncak malam itu juga. Wah. Nah akhirnya mau tidak mau gue harus mendirikan tenda di situ dengan view yang ala kadarnya. Tenda pertama diri, dibantu juga nih sama pendaki-pendaki yang lain. Senengnya gitu ya kalau pendaki bang yang kenal udah bantuin aja. Iya betul. Asli, makanya sampai sekarang gue seneng muncak gitu. Itu tenda 1 diri, tenda kedua diri. Akhirnya playset bawa nggak Mas Eko? Wah nggak bawa, adanya hamuk. Ayo udahlah Bapak pakai hamuk aja buat nahan terpaan angin kan. Ntar kita nggak bakal bisa masak, gue bilang gitu. Soalnya angin kenceng banget. Udah diikat nih sama Eko. Diikat lagi. Eko udah mulai masak nih, udah mulai masak air, mau bikin kopi. Tiba-tiba hamuk yang tadi gue ikat terbang, boom, spontan gue kejar. Pas nangkep, selangkah lagi gue jatuh di jurang depan gue. Selangkah lagi gue tuh sampai diterakin, gue domelin sama Mas Eko. Oh hati-hati. Oh maaf. Gue bilang maaf mas. Nanti gue spontan aja nangkap. Gue takutnya terbang, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan. Betul, alhamdulillah gue masih dikasih selama sama Allah. Udah gue kencangin lagi nih ikatan hamuk gue. Ngamuk gue. Emang harus ikan flysheet gitu kan tugasnya. Tapi ya udahlah, apa boleh buat, kita pakai yang ada aja. Nah dari sana sampai di puncak Gunung Gelis itu gue sekitar jam 9 malam. Dari jam 4. Gokil. Harusnya 3 jam, di ngaret bisa 5 jam. 5 jam, betul. Udah kita bikin kopi, kita bikin makanan, kita makan dulu. Di puncak Gunung Gelis itu alhamdulillah masih kebagian sinyal bang. Nah jam 9 sempat koleng-kolengan nih sama kloter kedua. Udah sampai di mana? Baru mau jalan. Ini baru nyampe di pemukiman warga, bilang gitu. Waduh, kan perjanjiannya jam abis maghrib ya. Iya jalan ya. Ya jalannya nggak tahu, mereka mulai start itu jam 9 malam. Oh ya udahlah, hati-hati gitu kan. Nah udah hati-hati. Di sana gue masih ngobrol bertiga. Felisa izin nih, oke gue ke tenda duluan nih. Oh ya udah, duluan nih. Gue masih ngobrol nih, masih mengenang masa-masa SMP sama Mas Eko, ngobrol. Gue lihat si tenda yang ditidurin sama Felin gerakin cuma karena memang anginnya kencang banget memang. Terus si Mas Eko bilang, Om temenin Felisa aja, gue nungguin anak-anak di sini. Gue juga paling tiduran bilang gitu. Nggak apa-apa nih Mas, gue tinggal. Ya nggak apa-apa. Takutnya terbang tuh tenda, bercandain sama Eko gitu, takutnya terbang tendanya. Yaudah deh akhirnya gue ke tendanya situ ya. Yaudah akhirnya gue ke tenda Felisa tidur tuh. Gue buka gue cuma colek, woi tidur lo. Kagak bisa tidur gue, kata dia. Yaudah deh, gue tutup tenda, nah, gue masuk sleeping bag nih. Gue tidur nih bang, baru merem nih. Gue aus, gue ngerasanya gue aus gitu. Aus banget. Gue minum kelelep, ngeliat handphone. Gue tau di jam berapa? 2:30. Dari jam 9 itu ya? Iya, baru naik SB SB tiduran. Gue ngerasa kok seret banget.
Bangun. Gue bangun, gue minum, gue lihat handphone, setengah 3. Setengah 3. Udah gitu di luar sunyi bang, nggak ada suara apa-apa gitu. Iya. Nah, anak-anak pada kemana? Feeling gue kan paling mentok-mentoknya mereka tuh jam 12 gitu. Jam 12 udah sampai lah gitu. Udah sampai lah gitu kan. Kok gak ada apa-apa. Nah, kebetulan sinyal gue ada nih di handphone nih. Lenting, gue dapat WhatsApp dari Teh Krisna yang orang Bandung ini, cewek. Om, gue udah sampai Patok Gunung Gelis nih, bilang gitu. Oh, akhirnya gue telepon nih. Teh di Patok. Iya. Yaudah tunggu situ aja, gue jemput, gue bilang gitu. Gue 100 meter dari Patok sih, gue bilang gitu. Coba tunggu situ aja. Udah nih, akhirnya gue bangunin Fel. Gue jemput anak-anak dulu ya. Yaudah, tapi jangan jauh-jauh lu, ntar nyasar lu. Lu ngomong jangan kayak gitu-gitu mulu apa, gue bilang gitu. Iya, bercanda. Udah tuh, gue mau pakai sepatu nih. Baru pakai satu. Lama gue lihat ada 3 orang pendaki nih lewat nih. Ternyata dari kloter kedua. Om, Teh, sini. Wow, seneng tuh baru ketemu gitu, seneng. Nah dari situ, kok lu baru nyampe sini baru nyampe setengah 3? Ternyata mereka kesasar bang. Oh. Dan mereka kesasar ke jalur yang tadi. Sama. Oke. Iya, paham. Udah gitu, dia bilang dia ada 2 orang lagi yang ngikut sama mereka bertiga, jadi berlima mereka jumlahnya, gitu loh. Nah dari situ, udahlah yang penting udah selamat. Kalau gue mutusin buat balik, kalau mereka terabas jalur, gokil sih, mereka terabas jalur. Nah dari situ, gue buatin air panas, si Teh Krisna coba nutupin angin gitu kan, pakai posisi kayak pakai gitu. Iya, nutupin kayak gini lucu deh gue. Nah dari situ, udah gue bikinin kopi, terus gue bikinin mereka makanan nih. Makan ya, gue bikin dulu. Oke siap, bilang gitu. Jadi posisinya gue ada di tenda yang masih sama Felisan nih. Felisan mah udah tidur lagi dia. Di depan gue Teh Krisna, di samping gue Mas Eko, Om Kewon langsung tidur, sama Kang Dian nih. Kang Dian tidur juga. Jadi kita cuma bertiga. Lagi gue masak makanan, ngerebus mie. Gue nggak tahu kenapa, gue kayak mau ngeliatin Teh Krisna mulu nih. Cuman gue masih apain sih pikir gue gitu. Tapi di dalam pikiran gue harus ngeliatin dia. Tapi tetap gue tahan. Dan lagi pas gue fokusnya ke api, tapi gue ngeliatin Teh Krisna. Gue ke api lagi, terus ngeliatin Teh Krisna lagi terus ngeliatin api. Tiba-tiba dari suara Teh Krisna manggil nama gue, Lukas. Udah situ gue bilang, kok ada di sini? Gue hafal banget bang, gue hafal auranya, gue hafal suaranya, dan gue perjelas lagi, gue bukan seorang indigo. Cuman sama Mirna, gue tahu, gue bisa ngeliat dan gue bisa rasain. Cuman sama dia, dan gue bisa ngobrol. Dari situ, baru nih gue lihat dari duduknya kayak orang ngaji, cewek ngaji gitu. Gue lihat dari bawah, perhatiin, senyum. Astagfirullahaladzim, gue bilang, kok di sini? Gue bilang sih. Tapi gue nggak ngomong apa yang ada di dalam tubuhnya Teh Krisna, tapi gue ngomong sama Teh Krisnanya, udah, gue bilang gitu. Jadi Teh Krisna ini adalah seorang indigo bang, dan dia bisa mengkontrol siapapun makhluk tanda kutip yang mau masuk ke tubuhnya dia, gitu. Dah dari situ, dari abis gue ngomong kayak gitu, nih Teh Krisna normal lagi nih. Ini biasa aja. Gue juga nggak ngebahas ke arah sana, Itu gue nggak peduliin yang tadi yang kawan gue itu, tapi gue tahu dia ada di sini. Udah, gue bikin mie, kayak gitu lagi bang. Untuk kedua kalinya manggil lagi, Lukas. Gue bilang, dalam hati gue ngomong, jangan di sini Mir, nanti aja setelah turun, gue bilang gitu. Tapi dia ngomong sama gue, ada yang mau jadi si Mirna ini bang ngomongnya baku bang, nggak ngomong gue lu kayak kita gitu. Dia bilang
ada yang mau aku sampaikan. Makanya gue balasnya dalam hati, jangan di sini Mir, nanti aja setelah turun. Nanti bakal ngerusak suasana, nantinya nggak enak gitu. Udah dari situ skip, masakan jadi, dimakan sama Teh Krisna. Udah Kang Dian gue bangunin, Om Kevin gue bangunin buat makan mie juga. Dan setelah itu tidur nih mereka nih. Teh Krisna juga tidur, gue bilang Teh istirahat, gue bilang tuh istirahat. Udah Teh Krisna istirahat, Kang Dian yang bangun. Jadi kita bertiga nih, gue, Mas Eko sama Kang Dian nih yang bangun. Udah pagi lah itu ya, sekitaran jam 4:30 kita ngeliwat nih bang. Udah kita begadang lagi tuh sampai pagi. Sekitaran jam 5:30 gue bangunin nih anak-anak nih. Woi, pada mau lihat matahari nggak lu? Gitu kan. No, di Batu gue bilang tuh, bagus gue bilang gitu. Ya kalau beruntung dapetin awan lah. Gitu. Dan ternyata kita tipe kalau orang yang sama. Kita nggak perlu samit. Iya. Jadi udah sampai puncak makan udah. Iya bener. Udah nikmatin bang ya. Nikmatin kebersamaan bener. Nikmatin. Jadi pada kompak dibangunin udah nggak ada gunanya gitu. Iya. Ngapain sih liatin matahari? Tiap hari juga liatin matahari. Iya. Gue bilang astagfirullahaladzim, dibangunin salah, dasar pendaki. Bener. Nah dari situ singkat cerita masakan yang kita buat selesai nih. Kita santap makanan sampai di mana jam 8 pagi nih bang. Jam 8 pagi udah tuh acara bersih-bersih gunung dimulai. Ada beberapa kloter lah yang samperin ke tenda kita. Ada sampah gak? Oh ada. Tuh sampah, yang ini jangan mau gue bawa turun. Oh siap. Datang lagi bang, ada sampah gak? Itu tuh. Dan yang ini jadi bawa. Nah dari situ sekitaran jam 10 siang acara bersih-bersih gunung selesai tuh. Itu gunung rapi, bagus, buat kayak dipel. Gunung dipel. Gunung dipel ya kan. Masih tuh bersih. Masih bersih bang ya. Bersih banget. Dari situ gue bilang sama anak-anak, jam 12 kita lanjut turun ya. Sore, soalnya gue rencananya mau langsung balik ke Bekasi gitu kan. Ya udah tuh, udah sekitaran 11:30, lihat jam 11:30, yuk kita packing ulang. Dari sana Teh Krisna mau jajalin tas yang gue bawa. Gue bilang jangan Teh, berat. Gue bilang gitu, jangan berat. Nggak apa-apa bang, mau jajalin. Oh ya udah, gue coba bantu. Dia agak doyang ke belakang gitu. Dalam hati gue, orang berat. Masih mau dipakai aja. Iya. Ngetes banget gitu loh maksudnya. Dari sana terus gue bilang kita foto-foto di patok Gunung Glis dulu. Habis itu gue mau mampir ke Petilasan ya. Ya seenggaknya kita doain lah, bacain Al-Fatihah buat almarhum yang ada di sana gitu. Dan dari sana sebagian masuk ke Petilasan, sebagian nunggu di trek. Yang nunggu di trek setahu gue ada Teh Krisna sama Kang Dian deh, berdua. Nah gue, Felisa, Mas Eko, Om Kewon masuk ke Petilasan. Nah dari situ, sama 2 orang yang ketemu sama kloter kedua. Oh iya. Cowok sama cewek. Ada 2 orang itu. Udah tuh masuk Petilasan. Jadi Petilasan itu kalau bisa gue gambarin tempatnya kotak lebar bang. Ngomong lebar. Di sini kayak ada ubin, terus ada jarok dari pagar dari besi yang ditutup kain putih. Oke. Di depannya itu ada 2 makam. Cuman biasa aja gitu. Beda sama yang dipagerin ini. Akhirnya gue coba mendekat, rasa penasaran gue lagi-lagi. Ada kayak celah gitu, gue intip. Kayak ada sebuah batu yang ditutupi kain putih bang di sana dan banyak taburan bunga. Gitu gue bilang, makam nih. Dan akhirnya dari situ gue coba doa. Sana gue bacain Al-Fatihah, gue juga bacain Al-Fatihah buat keluarga gue yang udah mendahului gue. Udah selesai doa di sana, yuk kita lanjutin turun ke bawah. Di sana yang mimpin Felisa nih, si petakilan ini turun ke bawah, disusul sama Teh Krisna, baru Kang Dian, gue lupa ada urutannya. Gue paling belakang, gue dulu baru Mas Eko gitu kan. Dari sana Felisa teriak nih, kayak obat gue bilang gitu. Nah Fel, mah bilang, Dide emang punya penyakit mah bang lu. Makanya lu gue bilang kalau jalan jangan cepet-cepet. Udah nggak apa-apa, gue kalau belum muntah gue mau jalan terus. Emang batu nih cewek bang asli. Pendaki cewek yang pernah gue kenal yang batu dia. Itu aja. Terus gue kenalin batu bang, bener bang. Gue tuh kan obat posisinya ada di Teh Krisna ya. Teh,
tas bongkar aja. Teknisnya juga kayak orang pusing gitu bang. Akhirnya mereka berdua gue kasih obat, minum, udah enakan, yuk lanjut lagi perjalanan. Teh Krisna lepas aja tasnya, kan gue bilang berat, gue bilang gitu. Iya bang, mau jajalin doang. Akhirnya gue bawa lagi nih tas gue nih. Nah, turun lah tuh ke bawah, turun lagi ke bawah, tinggal cerita, sampailah. Oh, tar dulu bang, ada yang paling penting sebenarnya, nggak mistis. Jadi di atas Gunung Gelis bersih, di trek banyak sampah. Loh? Jadi pada dibuang bang sama peserta. Oh. Jadi sampai yang dipungutin sama mereka nggak dibawa turun sampai bawah. Ya. Tapi di jalan itu Tapi ya. di jalan itu banyak. Jadi kenapa gue bilang kok banyak yang dibuang? Ini sampah baru. Kalau sampah lama kita bisa bedain. Ketahuan, sampah lama, iya. ya kelihatan banget. Nah dari situ trash bag yang ukuran L itu akhirnya udah jadi gue pungutin lagi. Yuk pungutin. Dari sana nanti gue bakal bikin gue DM deh pihak dari MT Gelisnya. Ya tuh dari situ kita sambil jalan, kita sambil mengutin sampah juga. Sampailah kita di Bukit Jarian, tapi bukan di pos yang gua ngebreak ngopi itu bang, bukan. Dari situ, nah gue lihat pohon yang tadi malam nih. Nah sebelumnya gue udah buat dari pisau, gue buat tanda. Takutnya nanti orang masuk ke jalur yang itu lagi. Akhirnya di pohon itu gue bisa berdua nih sama Felisa, gue ikat tuh bang, gue tandain. Ke truk. Dari situ gue lihat Teh Krisna lari ke arah jurang bang. Tep. Kang, kejar, gue bang, jurang. Kejar sama Kang Dian. Gue bilang, ini ngerinya kalau muncak sama orang-orang indigo kayak gini-gini nih. Ya asli ngeri banget, gue bilang. Wah gue udah panik, akhirnya gue sama Felisa lari, gue baru lari. Gue kayak main balap-balapan sama Felisa. Nah sampai di mana Teh Krisna gue lihat berhenti di ujung sama Kang Dian nih. Gak tau lah apa yang mereka obrolin berdua. Gue nemuin sebuah batu besar. Dan dikelilingnya batu-batu kecil bang, kecil. Nah batunya keren kayak tempat perjamuan gitu loh. Dari situ gue bongkar kompor, nesting, gue ngopi lagi di situ tuh ngebreak. Nah nggak taunya batu itu adalah silsilah di mana pada zamannya itu tempat penyebaran agama ajaran Islam. Nah titik kumpulnya itu adalah di batu situ tersebut bang. Gue taunya setelah gue turun dari Gunung Gelis dan ngobrol sama warga setempat. Iya, gue dapet sejarah lagi di situ. Tuh batunya keren banget, ngomong asli batunya keren. Bentukannya bener kayak tempat kayak meja, terus meja ya. Duduk gini terus meja. Iya gitu. Ngebayangin. Jadi bidang bang, Berarti kayak kalis gitu bang ya? Iya kalis, bener kalis. Nah situ bikin kopi, kita taruh di batu itu sambil nyindir ngopi. Nah lama Teh Krisna sama Kang Dian itu samperin kita lagi nih. Kenapa sih lo? Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Nah akhirnya mereka duduk agak melipir agak ke sana. Nah gue sih merhatiin Teh Krisna sama Kang Dian nih. Ini dua orang yang IndiHome nih. Dua orang yang IndiHome kayak ngeliatin ke arah sana mulu, ke arah pohon. Sama ada beberapa pendaki yang lewatin kita menuju ke jalur yang jati rokeknya, tin lagi. Pokoknya feeling gue sih ada yang dilihat sama Teh Krisna sama Kang Dian. Cuman mereka nggak ngejabarin di situ. Di situ udah gue kagetin nih. Yuk pulang gitu. Feeling gue udah kagak enak nih. Jadi gue nggak enak. Yuk balik. Ya akhirnya balik nih. Kita ngeliatin pos 1 yang tadi, yang Bukit Jarian itu turun makin ke bawah. Nah di sana gue ngeliat Gunung Manglayang, gue ngeliat di ujung muncul sana Tampoma. Itu kelihatan bang? Kelihatan. Dari jalur itu asli mantep. Nantilah. Asli mantap. Pas trek turunnya siang siang itu kelihatan. Tampomanya kelihatan, Manglayangnya kelihatan. Gue sempat bilang sih sama Mas Eko, kapan kesana yuk mas, gue bilang gitu. Boleh om, kita jadwalin aja. Ayo, gue bilang gitu. Dah. Dari situ sebelum lewatin ladang penduduk, lagi-lagi nih Teh Krisna ke masukan kawan gue lagi. Cuman gue selalu mau merhatiin dia dari ujung kaki, terus dari pas ujung kepala senyum, nembasin rambut, jalan lagi gitu. Tapi dalam hati ngomong, ya Allah Mir, dari dulu nggak pernah berubah lo. Dari situ udah tuh kita sampailah udah ngelewatin ladang penduduk, udah ngelewatin perumahan, sampailah kita di rumah Om Kewon. Nah di rumah Om Kewon kita dibikinin sirup, kita minum dulu. Nah Felisa bilang kayak balik ke tempat Om Eko yuk, gue mau istirahat nih, gue ngantuk bilang gitu. Akhirnya gue bilang sama Om Eko, Om ke rumah yuk, Felisa mau istirahat. Ayo, yaudah akhirnya sampailah. Kita jalan lagi, sampailah di rumah Mas Eko. Nah dari situ
tim 1 sama tim 2 akhirnya duduk bareng, ngobrol nih Bang Umang. Kita ngobrol, kenapa bisa kesesat. Tim 2 sih yang parah sih. Oh, tim yang nyusul itu ya? Iya, tim yang nyusul itu sih parah sih. Dia nerobos jalur karena memang berjalan sama orang yang indigo, jadi banyak banget yang dilihat. Nah, yang tadi gue bilang yang di Batu itu, mereka melihat sesuatu. Saya Krisna di base camp ngejabarinnya gini. Jadi dia ngelihat kayak sosok wanita pakai mahkota itu, cuman setengah badannya itu ular. Segulungan kasur Bang Umang. Segulungan kasur. Gede banget. Jadi dia cuma ngeliatin, kan gue bilang ada pendaki turun. Iya. Nih, jadi ngelilit pohon gitu. Ngelilit pohon, dia ada di sini, pohon sini. Ngeliatin gini dong. Ngeliatin pendaki itu. Iya, ngebayangin gue. Dan kalau mau tahu sejarahnya Gunung Gelis itu ada ya namanya Dewi Ular. Kemungkinan ada juga di beberapa podcast juga ngebahas masalah Gunung Gelis ini, dan melihat hal yang sama Bang Umang, apa yang dilihat sama Teh Krisna. Dan kalau memang penasaran, coba nanti kawan-kawan bisa diklik aja sejarah Gunung Gelis, pasti ketemu apa yang namanya Dewi Ular. Dewi Ular. Ya, bentukannya kayak gitu. Dan 2 orang yang gue temuin itu melihat hal yang sama. Gitu Bang Umang. Nah, dari situ kita udah ngebahas itu, dan sekarang giliran Mirna yang ngobrol sama gue. Akhirnya kan gue nanya. Jadi gue kalau sama Mirna nih ngomong dalam hati pun kita sinkron Bang. Kita sinkron, kita nyambung. Gue bilang, lo kemana aja selama 20 tahun ini? Jadi pada saat dia ngilang, lagi gue masih SMP, kenapa kok bisa ada di Gunung Gelis? Jadi dia kayak dipelihara Bang sama orang. Jadi kayak apa ya? Ya nggak bisa kemana, kayak peliharaan lah Bang, kayak dipelihara gitu. Dia terkekang, dia nggak bisa kemana-mana, nemuin gue pun nggak bisa, manggil gue pun nggak bisa gitu loh. Jadi benar-benar terkekang. Dan kalau pengen tahu sejarahnya kenapa Mirna meninggal, jadi Mirna itu dia meninggalnya sebelum negara kita berkembang. Dia nggak boleh main sama orang tuanya, dan dia dipasung Bang. Gue sempet tanya, punya kelainan jiwa enggak? Dia cuma nggak boleh bergaul sama teman-teman sebayanya pada saat itu. Makanya dia mutusin buat mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Tapi gue nggak bisa kasih tahu kenapa gimana caranya dia bunuh diri. Gue bisa kasih tahu karena itu memang udah perjanjian gue sama dia. Dan sampai saat ini, dari mulai pendakian itu sampai saat ini, Mirna kembali lagi sama gue sampai saat ini. Sampai detik ini podcast nih Bang? Iya, sampai saat ini. Itu dari tahun 2020 itu ya? Iya, benar. Dan pendakian itu alhamdulillahnya kita 6 orang selamat, dan gue pulang lagi ke Bekasi dengan selamat juga Bang. Nah, itu teman-teman semua ya, cerita dari Bang Lukas ini ketika melakukan Gunung Gelis Bang ya. Gunung yang cantik gitu kan di daerah Sumedang, nggak jauh ternyata dari Tampomas. Saya baru tahu tuh letak Gunung Gelis gitu. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu ya, saya tahu Bang ya. Nah, jadi memang tadi udah sempat singgung bahwasanya historis daripada si Mirna ini, kenapa dia menghilang selama 20 tahun tadi sudah dijelaskan. Sebenarnya hal yang pengen saya tanyakan itu tapi sudah terjawab teman-teman semua, dan pengen ngulik lebih dalam lagi, namun Bang Lukas juga sudah ada perjanjian Bang ya. Iya, benar. Nah, oke, berarti perasaan Abang. Jadi kalau mungkin Bang ya, kalau manusia kayak seakan-akan kita nggak ketemu selama berpuluh-puluh tahun, nggak kontek-kontekan, terus tiba-tiba kita ketemu di suatu tempat yang nggak janjian itu, rasanya mungkin kayak gitu Bang ya? Iya, gue nggak nyangka bisa ketemu sama dia di sana sih, nggak nyangka, karena gue mikirnya terakhir gue dia pamitan sama gue waktu itu, gue mau berangkat sekolah, dia bilang
Aku mau pamit. Aku sudah punya tempat. Karena memang sebelumnya tempatnya dia tinggal adalah di pohon Kamboja depan rumah gue persis, Bang. Oh. Iya, dulu pertama kali gue ketemunya itu di sana gitu. Nah, karena banyak yang ngelihat penampakan pada saat itu, banyak nih Bang, kayak Hansip ke rumah gue, terus RT ke rumah gue, warga ke rumah gue minta pohon itu ditebang karena melihat penampakan di situ terus. Si itu. Iya. Nah, ya jadinya akhirnya ditebang lah sama bokap gue tuh pohon Kamboja itu. Dari situ setiap hari gue denger dia nangis. Nah, dari sana dia pamit sama gue aku udah punya tempat baru. Kamu jaga baik-baik, jaga diri kamu baik-baik. Aku nggak bisa lagi temenin kamu. Nah, baru di Gunung Gelis gue ketemu lagi. Gitu. Oke, tapi apakah mungkin Bang? Bukan apakah mungkin nih, agak sensitif nih Bang ini. Jadi bisa dibilang tadi kan si Mirna mengatakan bahwa kayak dipelihara Bang. Iya. Berarti dipelihara di dekat sekitar Gunung Gelis atau gimana? Wah, kalau ke arah sananya gue nggak berani nanya sih. Nggak berani nanya Bang ya? Nggak berani nanya. Berarti gue doang yang berani nanya dong tadi. Gue nggak berani nanya sama dia. Karena Gua nggak karena bisa yang ditanya tuh bukan kayak gitu teman-teman. asli. Gue juga keceplosan kan. tapi sekarang yang penting sudah balik Bang ya. Sekarang sudah balik. Maksudnya seperti kayak setia dulu kala apa ya namanya? Iya. Sedia dulu kala apa gimana sih namanya? Pokoknya deh. Wah itulah setia dulu kala apa setia. Wah itulah Kayak dulu lah. Kayak dulu lah gitu. Gue so-so nih banget. Oke Bang. Ini teman-teman semua, cerita dari Bang Lukas nih memang benar-benar membuat kita semua tahu juga tentang sejarah Gunung Gelis, yang dimana kalau teman-teman semua pengen tahu sejarah Gunung Gelis, silakan juga cari di YouTube juga Bang ya. Pengen lebih dalam gitu, tapi sedikit aja tadi informasi bahwasanya emang Gunung Gelis dikuasai, bukan dikuasai tapi gimana Bang? Pokok ada satu sosok yang ya pokoknya ada lah sana penghuni mungkin nah, kalau kitanya penghuni lah ya, lebih halusnya itu Dewi Ular, yang saya langsung bayangin tuh yang segulungan kasur itu loh Bang. Iya. Dan terus dia ngeliatin pendaki yang ngeliat. Iya, cuman gitu dong. Kalau menurut saya Krisna kayak gitu, dia ngeliatin pendaki yang turun dari atas. Idih. Wah, bener, tanpa bener. ekspresi. Berarti kayak kita lagi nongkrong di gang nih, gitu ya. Ada orang lewat, diem aja gitu. Tadi sempat merinding tuh ketika tadi Bang Lukas menjelaskan si Dewi Ular itu tuh Bang. Mungkin ya misalnya tadi yang saya bilang, kalau teman-teman semua pengen lebih ngulik lebih dalam lagi sejarah dan juga legenda dari Gunung Gelis, silakan baca ataupun nonton dari yang lebih paham lah Bang ya. Lebih paham. Gini Bang, ada rencana lagi gak sih Bang ke Gunung Gelis? Baru kemarin gue posting foto sama video, terus di komen sama kawan gue dan sama Mas Eko, yuk jadwalin. Kayaknya gue bakal pengen lagi ke sana deh. Sana nanti kabarin Bang ya. Oke, siap. Sana. Oke, tapi siap. Bukan nemuin Dewi Ular Bang ya. Iya, jangan. Ngeliatin yang itu yang Tanpa Mas sama Mang Layang gitu loh. Benar. Soalnya dari Tanpa Mas dari pas view yang batu itu kelihatan Bang, jelas. Oh, kayak udah ngebayangin sih. Kirain saya kan ketika Tanpa Mas, wah itu mungkin bukit-bukit tuh, gitu kan. Ternyata itu mungkin Gunung Mang Layang. Oh iya, gua lupa juga nih. Yang view gue bilang yang agak bagus yang batu itu, yang batu yang di atas puncak sana, ada juga gue dari warga setempat sih. Katanya batu itu adalah dulunya sosok seorang petapa yang gagal. Yang dan batu menjadi sebuah batu. Oh iya ini sinkron. Tapi ini simpang siur sih ya, maksudnya gue dengar dari cerita dan gue mendengar yang baik gitu loh. Tapi ya baik lagi, kalau mau itu silakan dicari tahu. Cari sendiri ya. Termasuk juga saya pengen tahu tentang siapa sih petilasan itu loh Bang. Iya benar Bang. Itu loh Bang. Bener, Jadi bukan untuk mencari cerita horor teman-teman semua, tapi kita pengen flashback sedikit. Iya, benar. Ini apa sih gitu kan, sejarahnya kayak gimana. Mungkin tadi udah jelaskan Bang Lukas sedikit, mungkin dulu ada salah satu dari yang menyebarkan ajaran Islam gitu Bang ya, di daerah Sumedang mungkin teman-teman semua. Tapi ya nanti kita coba kulik lebih dalam ke di sana kali Bang ya. Iya benar. Karena salah gitu yang saya tanya sekarang itu petilasan siapa? Apa mungkin itu ada sangkut pautnya dengan Gunung Tampomas yang petilasan Tampomas? Benar.
Kan gitu Bang. Yang Misalkan bergerak mungkin sana, iya. itu kan, misalkan mungkin berarti memang itu jejaknya dari beliau. Iya. Kan gitu Bang ya. Oke. Dan satu lagi teman-teman semua tadi, pentingnya ini bukan horor, tadi udah disampaikan sama Bang Lukas, penting bahwasanya ternyata sampah yang diambil dari clean up ya, udah clean up lah ya. Iya, Udah iya, clean, iya. udah bersih, di up lagi Bang. Clean up. Ini di up. Di up lagi. Ampun. Ternyata ngebersihin di puncak dibawa turun, tapi nggak sampai turun dibuang Dibuang lagi. lagi. Entah itu buang sengaja atau memang trash bag-nya bolong. Iya. Ya Bang bisa ya. Jadi. Misalkan trash bag bolong, ya kali belakangnya nggak ngeliat. Gua ngerti dah. Tapi untungnya juga tadi rekan-rekannya Bang Lukas sadar dengan lingkungan Bang ya, bahwasanya walaupun Sebenarnya sepele Bang, soal Iya. kayak gitu sebenarnya sih sepele banget. Asal lo mau bawa turun aja udah. Gitu Betul, aja. betul, Lo Pak. tahu tanggung jawab lo ya udah gitu loh. iya betul kan, Nggak usah sampah misalkan yang kita bawa ada isinya tuh misalkan sekilo, turun kan nggak sekilo Bang. Iya. Paling berapa gram Iya. gitu kan ya. Tapi kenapa kok pendaki yang Ya gitu sih. padahal sesimpel itu Bang, bawa turun aja Simpel. udah. Iya, Gitu, buat Bang, turun ya? aja udah. Tapi Lo mau kenapa? sebesar apapun ya buat turun. Oh, mungkin Karena itu yang lo bawa. Gitu. iya, mungkin pendaki yang ngandelin, kan gue udah bayar, bersihin sendiri mungkin, Iyalah. dikira gunung tempat wisata gitu Bang ya. Namanya pemikiran-pemikiran orang kan banyak tuh Ada gitu sih. kan. Oke. Ada sih memang. Ada sih. Ada. Oke, jadi kalor ngidul kan kita ya. Astagfirullah. Oke Bang Lukas, sebelum ditutup videonya nih Bang, mungkin dari cerita Abang punya pesan nggak sih Bang untuk teman-teman semua yang suka naik gunung nih Bang, seperti biasa? Ya, palingan kan di cerita ini gue sempet ke sasar ya, kasarnya gue salah milih jalur. Ya kalau posisi lo ada di sana, usahakan jangan melanjutkan perjalanan itu. Kalau memang sudah terlanjur jauh atau tidak lagi menemukan jalur, stay atau balik lagi ke jalur atau ke titik semula. Itu aja paling Bang. Jangan malah dibablasin Jangan untuk mencari dibablasin. jalur lagi Bang Iya, ya. karena kita nggak tahu di depan seperti apa. Iya, Karena banyak. memang itu bukan jalur kita. Itu Iya, aja. memang banyak sekali pendaki yang ketika nyasar terus dia malah mencoba mencari Iya, tapi belum bukan cari. untuk balik lagi Iya. ke titik yang dia apal orientasi medannya, Benar. tapi malah gue coba cari sono ada nggak ya, tapi malah makin jauh, bukannya makin dekat malah makin menjauh Bang ya. Iya benar. Oke, memang itu nggak gampang teman-teman semua, ngendalin rasa panik gitu. Tapi ketika kita coba enjoy, maksudnya ilangin dulu deh Ilangin panik-panik dulu, kayak itu, gitu. mendingan nyasar ya balik lagi. Teman-teman misalkan Google Maps, Bang Lukas nyasar Google Maps, Masuk balik tol. lagi. Nggak berhasil malah masuk tol. Aduh, parah. Tempatnya kejauhan. Coba dekat. Ya banget Bang. Iya. Oke, sekali lagi. Sekali lagi makasih banyak nih Bang Lukas Oke, ya. sama-sama Bang Udah Omang. kedua kalinya menceritakan pengalamannya ketika mendaki ke Gunung Gelis. Tapi yang pertama itu ke Gunung Ciremai. Jadi teman-teman semua yang belum nonton videonya Bang Lukas atau ceritanya Bang Lukas atau pengalamannya Bang Lukas ketika melakukan pendakian Gunung Ciremai, silakan klik aja link di sebelah sini. Dan juga teman-teman semua yang penggemar cerita horor, yang pembaca cerita horor, yang nge-treat apa ya Bang saya? Treat tuh Bang. Iya, nge-treat. Treat Bang ya. Iya, nge-treat. Treat horor gitu, langsung aja mampir ke Facebooknya Bang Lukas, Nah. Instagramnya Bang Lukas, yaitu apa Bang sekali lagi Bang? Kalau Facebooknya lo bisa mampir ke Facebook gua, namanya Bang L. Nah kalau mau mampir ke Instagram gua, lo cari aja Lukas_underscore Priyatno. Berat, misalkan Bang gue nggak mau baca, gue pengennya dengerin video di mana Bang? YouTube ya Bang. Langsung ke YouTube aja, klik nama gua Lukas Priyatno. Asik, itu teman-teman saya itu Lukas_Priyatno untuk Instagram, untuk Facebook Bang Bang L, L. untuk YouTube juga nama aslinya dari Bang Iya. Lukas. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Lukas ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Gelis ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gaib berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan tetap di on the spot. Kayak komentator gue adanya. Bungkus.